Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Bongtanin. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Video kali ini Kevin masukkan ke list video Risalah Suara Hati ya. Ini berkenaan dari suara hati sahabat kebahagiaan yang paling dalam terkait frekuensi cinta kamu dan dia ketika dia sudah mulai menjauh dari kamu. Mungkin sahabat kebahagiaan berpikir, kenapa sih aku tidak bisa melupakan dia? Barang waktu 1 jam saja, aku susah sekali melupakan dia. Sahabat kebahagiaan berada di posisi susah sekali melepaskan seseorang ketika kamu mencoba untuk mendekati dia, dia justru menjauhi kamu. Dan ini mungkin akan selalu menjadi sebuah risalah suara hati sahabat kebahagiaan. Kenapa aku seperti ini? Apakah frekuensi cinta sahabat kebahagiaan dan dia ini secara energi ini tidak lagi sama? Nanti kita akan cek bersama-sama ya. Dan terkait itu semua jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacaannya di sini bersifat general, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya, bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, baik di live chatting, baik di kolom komentar. Usahakan untuk menggunakan bahasa yang sopan ya sahabat kebahagiaan, karena dari YouTube-nya Kevin itu yang kalimat-kalimatnya tidak sesuai KBI atau kalimat kasar, itu biasanya langsung ke delete ya. Kalau kalian curhat boleh di kolom komentar. Siapa tahu curhatan kalian ini bisa menjadikan sebuah ide. Karena tema kali ini yang Kevin dapatkan ini dari ide curhatan kalian di kolom komentar. Dan Kevin tidak akan menyebutkan siapa sahabat kebahagiaan yang komentarnya Kevin bacakan di sini ya. Tapi mudah-mudahan ini mewakili energi sahabat kebahagiaan lainnya. Tentang frekuensi cinta kamu dan dia ketika dia mulai menjauh. Kita berada di bulannya Gemini. Pembacaan Kevin di sini diambil dari energi bulannya Gemini ya. Bukan untuk Gemini tapi ini ada di bulannya Gemini. Jadi kita akan cek tentang frekuensi cinta kamu. Risalah suara hati. Bagaimana untuk energi sahabat kebahagiaan? Yang atas ini adalah energi sahabat kebahagiaan terutama dari perasaan cinta. Mungkin ini berkaitan juga dari pembacaan Kevin yang kemarin ya. Masih rada nyambung. Dan kita akan cek dari segi frekuensi. Yang namanya sebuah hubungan pasti ada sebuah frekuensi antara diri kamu dan diri dia. Dan yang di bawah ini adalah energinya si dia. Orang yang sedang kamu pikirkan, orang yang sedang kamu bayangkan. Yang entah kenapa kamu susah sekali melepaskan dia. Dan dia itu seolah-olah menjauh dari kamu. Namun sahabat kebahagiaan ini masih menyimpan sebuah perasaan. Oke, ada kartun desain sahabat kebahagiaan. Kamu merasakan sebuah kehangatan dan merasakan sebuah harapan yang cukup besar ya sahabat kebahagiaan. Terutama dari ranah percintaan kamu bersama dia. Dan untuk saat ini energi sahabat kebahagiaan di sini belum bisa ikhlas untuk melepaskan ya. Meskipun terkadang kamu berkata bahwa aku akan melepaskan dia. Tapi keraguan inilah yang membuat kamu merasa stuck di dalam hubungan seperti ini. Desain di dalam kartu tarot ini sebenarnya adalah energi positif ya. Ketika sahabat kebahagiaan memiliki sebuah harapan untuk memulai sebuah lembaran baru atau mungkin juga mengulang lagi kisahnya bersama dia. Namun sahabat kebahagiaan berpikir apakah aku sanggup untuk mencintai dia lagi atau tidak ya. Meskipun berat, kamu memiliki energi kekuatan di kartun The Sun. Dan nanti mungkin Kevin akan bahas juga dari segi psikologinya ya sahabat kebahagiaan. Ketika frekuensi kamu di sini sama dia itu mungkin energinya tidak sama seperti dulu dan sahabat kebahagiaan merasakan ada sesuatu yang berbeda dari dia. Ketika sahabat kebahagiaan di sini di energi kartun The Sun, kamu memiliki harapan untuk bangkit. Kamu memiliki harapan untuk bisa memperbaiki itu semua. Namun di energi kartun The Sun ini sebenarnya ada sebuah batasan. Apa sih yang membuat diri kamu dan dia ini tidak bisa melewati batas itu? Yang utama adalah sebuah komunikasi ya. Komunikasi antara diri sahabat kebahagiaan sama dia itu memang sangat susah sekali sehingga kamu susah mengakses dia. Atau mungkin juga dari diri sahabat kebahagiaan di kartu Terror of
Dagers di sini, sahabat kebahagiaan, mungkin merasa berhati-hati ketika ngejalin hubungan sama dia. Simbolnya di sini ada energi feminim atau energi muda, tapi ini bukan untuk feminim wanita saja ya. Untuk divine feminim yang memiliki sebuah kekuatan namun memiliki sebuah keputusan juga. Kamu masih berhati-hati lagi ketika mencoba untuk satu kali lagi atau dua kali lagi, atau ini adalah ketiga kalinya kamu ngebina hubungan seperti ini. Ketika dia menjauh tapi kamu masih memiliki perasaan yang sama, kamu mau masuk ke dalam kehidupannya dia, kamu masih ragu apakah aku masih diterima atau tidak. Dan kehati-hatian inilah dari sahabat kebahagiaan yang membuat kamu itu susah sekali melanjutkan hidup kamu tanpa dia, terutama di dalam pikiran. Jadi segala sesuatu aktivitas sahabat kebahagiaan ini selalu diliputi rasa khawatir, terutama jika ada kosakata yang terhubung dari nama dia. Ketika kamu mengingat nama dia di dalam pikiran, apapun yang kamu lakukan dari segi aktivitas, konsentrasi kamu mungkin akan buyar seketika di sini ya. Lebih berhati-hati lagi ya sahabat kebahagiaan, karena Kevin masuk di sini, namanya dia sudah masuk ke dalam kebiasaan-kebiasaan kamu di sini. Lalu ada kartu Terror of Bonds. Nah, ini kedua kartu ini adalah kartu teror. Teror di dalam kartu The Macabre Tarot ini adalah kartu court card ya, sama dengan kartu patch ya. Dan di kartu Terror of Bond ini memang energinya kamu masih menyimpan sebuah gairah. Bonds di dalam Macabre Tarot ini adalah energi gairah. Kamu masih ada energi gairah di sini, kamu masih memiliki ketertarikan terhadap diri dia. Ketika kamu masih memiliki gairah, ketertarikan, inilah yang membuat kamu akan merasa memiliki sebuah ambisi untuk mencoba mendekati dia lagi. Dia memang menjauh, tapi kamu ada gairah. Kamu pasti akan mencoba untuk mencari dia. Ada ambisi yang masih tertanam di dalam diri sahabat kebahagiaan. Dan apakah ambisi ini membahayakan untuk kamu atau tidak? Karena tema kita hari ini tentang frekuensi cinta ya. Nanti kita cek untuk energinya dia, apakah frekuensinya sama dengan kamu atau tidak. Jika ada sebuah kesamaan frekuensi, maka kamu bisa mendekati dia. Nanti kita cek ya. Yang selanjutnya di sini ada kartu Six of Crystal ya sahabat kebahagiaan, di mana energi kartu Six of Crystal ini tentang kebijaksanaan kamu, bagaimana kamu bisa memberi, melayani, dan juga menerima tentang sosoknya. Ya, selama ini sahabat kebahagiaan berperan menjadi dua orang di sini sekaligus ya, yang memberi, menerima. Dan kamu dianjurkan untuk bisa bijaksana terutama dalam diri kamu. Jika kamu tidak memiliki kebijaksanaan dalam ranah hidup kamu di sini, maka kamu akan menjadi orang yang tersesat. Tersesat dalam artian kamu tidak bisa mengendalikan ego kamu, ambisi kamu di kartu Terror of Bonds. Karena Terror of Bonds ini memang ambisi yang terkuat adalah gairah. Gairah ini terkait dari nafsu, keinginan kamu untuk memiliki dia, cinta kamu yang ingin sekali dilayani oleh dia, atau mungkin juga kamu ingin memberikan sebuah perhatian khusus kepada dia. Ya mungkin kisahnya dulu selalu memberikan sebuah cahaya pagi di dalam kehidupan sahabat kebahagiaan, karena di energi awal adalah kartu The Sun. The Sun ini selalu menyinari sebuah kehidupan. The Sun ini selalu memberikan sebuah harapan, kehangatan. Ya, ketika sahabat kebahagiaan dipeluk oleh dia, kamu merasakan sebuah kehangatan yang luar biasa. Dan timbullah sisi gairah di situ, yaitu ketertarikan antara diri sahabat kebahagiaan terhadap diri dia. Kamu masih menyimpan energi gairah di sini. Lalu kita bertemu kartu The Fool. Terkadang sahabat kebahagiaan menganggap dirinya masa bodoh dengan dia. Bodoh amat Kevin, dia mau ngapain-ngapain. Itu hanyalah sebuah pelampiasan dan penolakan diri kamu. Tapi pada kenyataannya, sahabat kebahagiaan masih mengharapkan sebuah hubungan dengan dia. The Fool, si bodoh, si dungu, energinya bebas. Ya, kamu mencoba untuk bebas, memulai lagi dari nol, merilis lagi hidup kamu dari nol meskipun tanpa dia. Tapi ketika pikiran kamu di situ muncul kosakata atau namanya dia di dalam pikiran kamu, hati kamu akan bergetar. Kamu akan bergetar merasakan bahwa dia menjauh dan aku ingin sekali mendekat dia. Dan aku ingin sekali memperbaiki segala bentuk hubungan yang pernah kita jalin. Karena apa? Di energi awal di kartu The Sun di sini adalah pemicunya. Kamu menyimpan gairah, kamu menyimpan sebuah kehangatan yang hadirnya di masa lalu ketika bersama dia. Sehingga energi sahabat kebahagiaan di sini stuck. Kamu mengalami stagnasi, bahwa selama ini aku susah sekali melupakan dia, atau mungkin juga menjauh dari dia. Ketika dia menjauh, kamu mencoba menjauh, susah. Karena masih ada minat di sini terhadap sahabat kebahagiaan. Lalu bagaimana untuk energinya dia, terutama dari frekuensi? Untuk energinya dia, orang yang sedang kamu bayangkan atau kamu pikirkan, di sini ada kartu Dove Divine.
Wow, ini kartunya muncul lagi ya di pembacaan Kevin yang kemarin ya. Jika kalian sering ngikutin channel YouTube-nya Kevin, pasti tahu perkembangan energi dari orang yang kita bacakan. The Divine di sini sama dengan kartu The High Priestess, bahwa ada sesuatu rahasia yang tersembunyi di sini. Dia menyimpan sebuah rahasia, dia menyimpan sebuah kemisteriusan di dalam hidupnya dia. Ada sesuatu hal yang belum dia ungkapkan. Sementara energi sahabat kebahagiaan adalah The Sun. The Sun ini adalah simbol keterbukaan. Ya, kamu terbuka terhadap apapun kondisi kamu. Baik kesedihan kamu, emosional kamu selalu ungkapkan ketika chatting sama dia. Sedangkan dirinya dia ini selalu bersembunyi. Ya, mungkin banyak sekali chatting-chatting, argumen-argumen yang sahabat kebahagiaan lontarkan terhadap diri dia. Apakah dia baca atau tidak? Di sini dia memilih diam karena kartunya adalah The Divine. Dan The Divine ini adalah energi The High Priestess tentang sesuatu hal yang dirahasiakan. Ya, ketika sahabat kebahagiaan mungkin mencecar beberapa argumen, perasaan, bentuk perasaan emosional kamu dari chatting, dari telepon dan lain sebagainya, atau mungkin juga dari status sosial media kamu, dia bahkan acuh tak acuh di sini. Kenapa seperti itu? Ketika kamu merasa dijauhi dia, tapi hubungannya kamu dan dia itu tidak diblokir, sahabat kebahagiaan selalu menunjukkan ekspresi di sosial media tentang sebuah kesedihan, bahwa sahabat kebahagiaan selalu memposting-posting tentang mungkin hal-hal yang bertematik tentang sebuah kesedihan, kemunduran dan lain sebagainya. Ini adalah membuat diri dia, orang yang mungkin sedang kamu tuju di sini, ini dia justru berpikir bahwa kamu lebih rendah dari dia. Ya, mungkin ini adalah sebuah tamparan agar sahabat kebahagiaan ini mungkin harus sadar ketika dia menjauh dari kamu tapi tidak ada diblokir satu sama lain. Sahabat kebahagiaan hanya menunjukkan tentang kesedihan kamu, dia justru bangga. Bukan dia ini justru empati sama kamu. Ada kartu Haunting of Cup ya sahabat kebahagiaan. Haunting of Cup ini adalah energi kartu sama dengan kartu Queen of Cup ya sahabat kebahagiaan, dimana energi ini adalah menyimbolkan tentang sisi melankoli, sisi perasaannya dia yang paling dalam. Ya, bermain di dalam sebuah kepalsuan, bermain di dalam sebuah topeng dirinya ketika ngejalin hubungan sama kamu. Ya, dia hanya memberikan sebuah bekas luka yang seolah-olah memberikan sebuah harapan kepada kamu. Padahal sahabat kebahagiaan tahu harapan yang diberikan kepada kalian ini adalah sebuah topeng semata. Kalian bisa lihat ya, simbol dari gambar Haunting of Cup di sini, simbolnya adalah seseorang yang memegang topengnya di sini namun kepalanya tidak ada ya. Jadi mukanya dia itu adalah muka-muka yang bertopeng ya sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energinya dia saat ini bagaimana ya? Ada kartu The World. The World di dalam Esoteric Tarot ini adalah energi terkuat dari Saturnus ya, dimana Saturnus itu selalu memberikan sebuah batasan. Saturnus ini selalu menghadirkan sebuah pergerakan yang mungkin cukup lambat ya. Dia memang secara energi tidak begitu menanggapin segala sesuatunya yang kamu lakukan, termasuk dari chatting, termasuk dari postingan-postingan kamu di Instagram, sosial media, Facebook ataupun lainnya, menunjukkan tentang kesedihan. Kamu itu nge-share status kesedihan, motivasi hidup dan lain sebagainya. Dia di sini justru tidak terpengaruh sama sekali ya sahabat kebahagiaan. Bahkan pergerakannya dia memang sangat lambat, dan yang kami lihat yang di energinya dia saat ini memang dia sedang memfokuskan segala sesuatunya untuk kebahagiaan dia sendiri, karena The World ini tentang menginginkan sebuah pencapaian untuk dirinya. Ketika berakhir hubungan dengan kamu, dia akan mencoba untuk menciptakan sebuah kebahagiaan untuk dirinya dia. Meskipun di sini ada kartu Ten of Daggers, ini sama dengan kartu Ten of Swords ya. Dimana dia mengalami sebuah luka batin yang amat dalam. Dia juga terluka sama seperti kamu, dan dia memilih untuk menyelamatkan diri dia. Ya, selama ini dia tidak pernah jujur terhadap kamu, tapi dari pikiran sadarnya dia ini berupaya untuk bisa menyelamatkan diri dia tanpa ada kamu. Jadi orang ini memang sudah tidak lagi memiliki ketertarikan terhadap sahabat kebahagiaan. Kenapa? Di tengah di sini ada kartu The World. The World ini adalah sebuah simbol dari batasan. Saturnus menaungi The World di sini. Lalu selanjutnya di sini ada kartu, ada kartu Five of Daggers ya sahabat kebahagiaan. Five of Daggers ini sama dengan kartu Five of Swords ya, dimana energi kartu Five of Daggers ini tentang sebuah kekalahannya dia ya. Dia sudah kalah ketika ngebina hubungan bersama kamu, dan dia sudah tidak tahu lagi harus berkomentar apa sama kamu. Jadi bisa dipastikan antara energi kamu dan energinya dia ini jomplang.
Secara frekuensi, kamu ini mungkin berada di level terendahnya dan dia berada di level atas. Ketika seseorang mencintai atau dicintai tapi tidak satu frekuensi, ini ada satu pihak yang dirugikan. Di sini yang kami lihat memang pihak yang paling dirugikan itu adalah sahabat kebahagiaan. Kenapa? Karena kamu memiliki harapan untuk mendekati dia, tapi dia menutup akses di sini. Dan sahabat kebahagiaan selalu menunjukkan tentang kesedihan, menunjukkan tentang bahwa diri kamu itu tidak bahagia. Sedangkan dia berupaya untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki dari bentuk ketidakbahagiaan dengan kamu. Dia ingin bahagia meskipun tanpa kamu. Dan ada batasan di kartu The World. Frekuensi kamu tidak lagi sama dengan dia. Dan ketika sahabat kebahagiaan mencoba untuk memohon kepada dia memperbaiki ini semua, dia justru cuek. Dia justru menjauh. Dan ini mungkin sering kita lupakan ya ketika kita ngejalin hubungan dengan siapapun. Kalian berupaya mencintai dia, ingin mendekat sama dia, tapi dia cuek dan bahkan ngeblokir kamu, tidak berkomentar apapun. Ini kenapa? Karena frekuensi kamu sangat rendah di dia. Lalu bagaimana caranya agar sahabat kebahagiaan bisa lepas dari ini semua? Mungkin nanti Kevin akan menerapkan dari segi law of attraction ya. Bagaimana kamu ini bisa menciptakan sebuah frekuensi kebahagiaan kamu agar kamu sama dengan dia. Ketika mungkin kamu memiliki harapan untuk kembali sama dia, ini mungkin semesta akan mengizinkan. Tapi ketika frekuensi kamu jauh lebih rendah dari dia, maka kamu tidak akan pernah ditanggapi oleh sosoknya. Karena di sini ada kartu The World. The World itu adalah simbol sebuah batasan. Ya. Aku membatasi kamu untuk bisa akses masuk ke dalam kehidupanku. Kamu mendekat, dia menjauh. Kamu menjauh, dia mendekat. Hukum law of attraction seperti itu. Hukum tarik-menarik. Ketika sahabat kebahagiaan mencoba untuk mendekati, tapi dia menjauh. Ketika kamu menarik secara frekuensi, secara energi, dia mendekat sama kamu. Nanti kita akan terapkan bersama-sama ya, bagaimana caranya untuk bisa law of attraction, narik energinya dia ya, terutama dari diri sendiri. Mungkin bagi sahabat kebahagiaan yang tidak menyukai cara Kevin di sini, nggak masalah ya, karena ini Kevin biasa lakukan ya, pengalaman juga bagaimana menarik seseorang ketika kita berupaya untuk dekat sama dia, narik lagi energinya dia, tapi dia menjauh. Ini ada sesuatu hal yang salah di dalam diri kita, bahwa diri kita frekuensinya lebih rendah dari dia. Oke. Tips ini bisa kalian gunakan ya, mudah-mudahan berguna ya, karena ini adalah risalah suara hati. Mungkin akan sedikit gila dan tidak waras, tapi jika kita bisa menciptakan segala sesuatunya dari mindset kita, dari pikiran kita secara positif, maka kita bisa menemukan kebahagiaan. Walaupun entah ujungnya kamu sama dia lagi atau kamu mendapatkan cinta yang baru, nggak tahu. Yang penting kamu nanti bisa menerapkan ini semua ya, sahabat kebahagiaan. Dan sebelum itu Kevin cek dulu dari energi kartu tarotnya apakah sama dengan apa yang Kevin lakukan di sini, sama dengan energi semestanya atau tidak ya. Oke. Bagaimana kata semesta di sini tentang frekuensi cinta kamu dengan dia? Ternyata ini justru jomplang ya. Kamu berada di titik terendah, dia di titik teratas. Oke, Haunting of Bone. Haunting of Bone ini sama dengan kartu Ten of Wands ya. Dimana kartu Ten of Wands ini adalah sebuah beban ya, beban-beban permasalahan di dalam diri sahabat kebahagiaan. Ini akan memberatkan kamu ketika kamu mencoba untuk mendekati dia. Ini berat banget, karena apa? Sahabat kebahagiaan itu banyak sekali netting, negative thinking tentang dirinya dia, negative thinking tentang diri kamu sendiri, sehingga pergerakan kamu sama dia itu susah. Beban-beban kamu secara energi negatif di sini harus dibuang. Ketika kamu ingin menyamakan frekuensi dengan dia, maka kamu harus membuang permasalahan kamu, energi negatif kamu di sini. Jika energi negatif kamu di sini sudah terlepaskan, maka kamu akan terangkat kembali. Dan ada sebuah pergerakan di kartu Seven of Bone. Seven of Bone ini menandakan tentang sebuah pergerakan. Dan pergerakannya di sini akan memberikan kamu pertahanan untuk bisa bangkit naik ke frekuensi paling atas. Simbolnya di sini kalian bisa lihat ya, karena Kevin itu selalu menggunakan Exoteric Tarot, jadi no halu-halu menggunakan kartu tarot ya. Karena kartu yang Kevin terapkan, apapun jenis kartu tarotnya, Kevin selalu menggunakan Exoteric Tarot, baik secara psikologi, secara psikis, ataupun juga secara astrologi ya. Simbolnya di sini ada seekor kelelawar ya, atau kampret ya. Dia terbang ke atas. Ini adalah simbol di mana energi sahabat kebahagiaan itu akan naik frekuensinya. Ketika kamu di energi kartu Haunting of Bone di sini, energi beban masalah kamu yang berat,
ketika sudah diangkat ke atas, kamu akan menemukan sebuah kelegaan hati. Di sini memang ada energi di situ bahwa sahabat kebahagiaan akan memulai sebuah kisah selanjutnya. Energi kamu bisa terlepas di sini. Ada kartu Terror of Cup. Terror of Cup ini sama dengan kartu The Page of Cup ya, sama Page of Cup ya, sama di kartu RWS-nya. Dan yang Kevin lihat di sini memang tentang penerimaan diri sahabat kebahagiaan. Apakah kamu sudah menerima diri kamu sendiri bahwa selama ini memang aku banyak sekali terluka, banyak sekali disakiti oleh sosoknya dia. Dan kamu mencoba untuk bisa bangkit dari keadaan seperti ini. Oke, dan kita lihat lagi selanjutnya ada energi apa untuk sahabat kebahagiaan di sini. Ada kartu Seven of Cup ya. Di energi kartu Seven of Cup ini tentang sebuah mimpi ya sahabat kebahagiaan. Banyak sekali mimpi dan keinginan yang mungkin masih tersematkan di dalam diri sahabat kebahagiaan. Ketika masih terkoneksi sama dia menjauh tapi kamu masih memiliki harapan terhadap dirinya dia. Sedangkan frekuensi kamu memang berada di titik terendah, kamu tidak lagi sama dengan dia. Ketika titik frekuensi kamu terendah, dia lebih di atas, kamu ini mau ngomong apapun ini tidak pernah didengar. Lalu bagaimana agar frekuensi kamu bisa setara dengan dia? Yang pertama Kevin melihat di sini untuk energinya sahabat kebahagiaan, alangkah baiknya ya tidak pernah menjual kesedihan kamu. Kamu tidak menjual kesedihan kamu, tidak usah mencari alasan apapun itu bahwa kamu itu patut dikasihani di sini, bahwa kamu terluka. Atau mungkin juga sahabat kebahagiaan ini terlalu banyak bercerita tentang dia, menuntut sesuatu dari dia. Chatting kamu tuh udah kayak puisi panjang banget, pasti nggak akan ditanggapin. Karena apa? Frekuensi kamu tidak lagi sama. Nah, kita bayangkan ya sahabat kebahagiaan, ketika seseorang atau kita sendiri ya sahabat kebahagiaan, ketika kita satu frekuensi dengan seseorang, apapun yang kita utarakan, apapun yang kita lakukan, pasti seiring waktu berjalan itu sama, akan mengikuti. Tapi ketika frekuensinya sudah tidak lagi sama kita, dia pasti akan menyingkirkan kamu, cuekin kamu, dan bahkan sama sekali tidak menganggap kamu ada. Dan itu adalah titik terendahnya. Kenapa? Karena apa? Sahabat kebahagiaan di sini tidak menunjukkan bahwa diri kamu itu bahagia. Jadi alangkah baiknya ya cobalah untuk bisa menciptakan law of attraction dari diri sendiri bahwa aku bahagia meskipun tanpa dia. Tunjukkan bahwa diri sahabat kebahagiaan lebih bahagia. Mungkin saat ini kondisinya untuk kalian yang notabene adalah hubungannya cintanya sangat rumit. Dia saat ini sudah memiliki pasangan, sedangkan kamu masih single, atau mungkin juga kamu tidak bahagia dengan pasangan kamu. Tunjukkan bahwa diri kamu itu lebih bahagia dari dia. Syukur pisan frekuensi kebahagiaan kamu itu lebih tinggi dari dia. Ciptakan kebahagiaan di dalam diri. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu sukai, lakukan itu semua agar kamu frekuensinya naik. Jadi ketika dia berada di dalam dekat kamu, ketika dia memiliki sebuah pertanda cinta dari kamu, sudah dipastikan kamu levelnya lebih tinggi. Mungkin kamu harus lebih sukses dulu, kamu harus lebih berhasil. Tidak ada sebuah kemunduran dari diri kamu. Dan jangan pernah tunjukkan di sosial media tentang sebuah kesedihan. Selalu tunjukkan bahwa kamu bahagia. Hari ini aku bahagia. Meskipun aku memohon cinta dari kamu, meskipun aku mengharapkan kamu kembali lagi sama aku, ketika aku menginginkan kamu dekat lagi sama aku ingin dekat lagi dengan kehangatan cinta kamu di sini. Kamu menginginkan itu semua tapi dia menjauh di situ. Artinya dia memang tidak satu frekuensi dengan kamu. Lalu cobalah kita bermain di dalam otak kita, terutama di dalam pikiran kita ya. Ketika kita menciptakan sebuah vibe positif di dalam pikiran kita, maka frekuensi kita akan naik. Jangan merasa bahwa diri kamu tidak lagi dicintai sama dia. Pertanyaan yang paling sering Kevin dapatkan ketika membacakan seorang klien, apakah dia masih mencintai aku, apakah dia masih rindu aku, apakah dia sayang sama aku, sementara hubungannya diblokir. Pertanyaan itu akan muncul terus. Kenapa? Karena sahabat kebahagiaan ini masih bertanya-tanya bahwa dia itu tidak mencintai aku, masih ragu karena dia ngeblokir aku. Dia tidak nanggepin aku karena dia tidak cinta sama aku. Nah, cobalah untuk mengubah pikiran itu. Mungkin ini akan terlihat konyol dan yang tidak suka dengan cara Kevin, monggo, nggak masalah, karena ini Kevin biasa lakukan untuk menciptakan positive vibe biar kita tuh tidak merasa frekuensinya terendah. Kamu ubah pikirannya bahwa dia itu orang yang mencintai saya, dia itu orang yang merindukan saya, bukan aku yang merindukan dia. Dulu memang dia tergila-gila sama aku, dulu dia memang sangat mencintai aku. Sampai dengan saat ini ketika dia menjauh dari aku, ketika dia menghindar dari aku, itu pun sama. Dia itu masih cinta sama aku.
Meskipun kenyataannya dia ngejauh sama kamu atau menghindar sama kamu, tapi pikiran positif kamu di sini tentang dirinya dia ini akan meningkatkan frekuensi kamu. Perlahan-lahan akan meningkatkan frekuensi kamu. Dan yang namanya hukum tarik-menarik atau law of attraction ini, kamu bisa menarik energinya dia, bukan kamu mengejar dia. Nah, cobalah untuk sahabat kebahagiaan visualisasikan, terutama di dalam diri kamu, di dalam pikiran kamu ya, bahwa jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Ketika kamu menyalahkan diri sendiri, maka frekuensi kamu akan turun ke bawah. Dan jangan pernah chatting terlalu banyak kepada dia. Dan yang terpenting adalah jangan pernah di dalam bahasa chattingnya itu sahabat kebahagiaan selalu menyudutkan dia. Kemudian jangan pernah memelas diri tentang apapun keadaannya. Tunjukkan bahwa aku bahagia. Kevin selalu menyematkan di dalam salam Kevin menyebut kalian itu sahabat kebahagiaan. Agar apa? Agar pikiran bahagia kamu itu muncul. Ini mungkin sedikit terapan hipnosis ya, yang selalu Kevin sapa kepada kalian. Apapun kondisinya kalian, baik kesedihan, kemelaratan, merasa dikecewakan dan lain sebagainya, penolakan lain sebagainya, Kevin selalu menyebut kalian adalah sahabat kebahagiaan agar pikiran kalian itu tersematkan tentang positive vibe bahwa aku bahagia. Dan visualisasikan bahwa dia itu adalah orang yang mencintai aku, meskipun dirinya dia nggak ada di samping kamu. Dan dia adalah orang yang menginginkan aku, bukan aku yang menginginkan dia. Dan pikirkanlah yang terpenting, bahwa dia yang tidak bisa lepas dari aku, bukan aku yang tidak bisa lepas dari kamu. Meskipun kenyataannya dia menjauh dari kamu. Dan sahabat kebahagiaan, percayalah bahwa dirinya dia ini tidak bisa melakukan apapun tanpa kamu. Positive vibe ini bisa kalian visualisasikan di dalam pikiran kamu. Agar apa? Frekuensi kamu itu kembali naik ke atas. Dan ketika frekuensi kamu kembali ke atas, energinya dia pasti akan mendekat kamu. Tanpa perlu kamu tarik. Tanpa perlu kamu tarik. Karena yang namanya sebuah hubungan, yang notabene adalah hubungan yang cukup lama, kalian pasti akan hafal bagaimana besarnya cintanya dia sama kamu. Bagaimana kalian dulu tuh pernah ngejalan sebuah hubungan yang harmonis. Kalian perlu cek dulu tentang komponen cinta kamu sama dia. Bagaimana komponen cinta kamu tentang gairah? Apakah hanya kamu saja yang masih tertarik sama dia? Lalu bagaimana dengan dia? Apakah tertarik dengan kamu atau tidak? Lalu dari segi keintiman, apakah kalian dari segi permasalahan ini selalu menemukan sebuah solusi atau tidak? Dari segi komitmen, apakah kalian ngejalin hubungan dengan dia ada sebuah komitmen yang mengkokohkan hubungan kamu atau tidak? Kalau kondisinya dia menjauh dari kamu, jangan pernah menyalahi diri kamu. Ini adalah kesalahan kamu, bahwa dia tidak lagi mencintai kamu. Ubah persepsinya, visualisasikan bahwa dia itu orang yang mencintai kamu. Dan jangan pernah memelas, menunjukkan bahwa diri kamu adalah orang yang perlu dikasihani. Ketika kamu frekuensinya bahwa diri kamu patut dikasihani, ini frekuensi kamu tuh rendah, dan bahkan paling rendah banget. Dia nggak sama lagi sama kamu. Lebih baik ciptakan positive vibe dalam pikiran kamu bahwa kamu bahagia. Dia itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada aku. Naik ke atas lagi. Kamu berpikir lagi bahwa dia itu adalah orang yang paling mencintai aku dan orang yang suka sama aku, walaupun kenyataannya dia menjauh. Naik lagi frekuensi kamu lagi. Dan tunjukkan bahwa segala bentuk status sosial kamu lebih bahagia daripada dia. Naik lagi frekuensinya. Semakin kamu naikkan frekuensinya, dia semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah, maka dia akan datang sama kamu. Sama halnya nih sahabat kebahagiaan, mungkin kalian tahu ya, ketika sahabat kebahagiaan di dalam hubungan pertemanan itu terkadang kita bisa menyeleksi. Ketika kita punya uang banyak, teman akan datang. Kenapa? Frekuensi kamu paling atas. Tapi ketika kamu tidak ada uang, teman kamu menghilang. Bahkan kalian mau pinjam duit aja, mereka tidak mau. Kenapa? Frekuensi kamu di bawah. Nah, ini kita bermain di konsep kebahagiaan kalian ya. Ketika dia menjauh, tapi kamu masih mengharapkan cinta dari dia, ciptakanlah positive vibe di dalam pikiran kamu. Hukum tarik-menarik, law of attraction ini bisa kalian terapkan. Meskipun susah, kita coba bersama-sama, karena Kevin pernah melakukan ini dan energi orang tersebut ketarik. Tunjukkan bahwa aku bahagia, tunjukkan aku bisa. Segala sesuatunya bisa kita lakukan ketika kita sudah bisa menciptakan pikiran positif. Jangan pernah menyalahi diri sendiri.
Atau mungkin juga kamu merasa bahwa diri kamu itu tidak sanggup. Oh, dia tidak mencintai aku lagi. Ubah persepsinya bahwa dia itu orang yang paling mencintai kamu. Dia itu orang yang tidak bisa hidup tanpa kamu. Dan selama ini dia naksir banget sama aku. Walaupun kenyataannya dia menjauh. Tunjukkan positive vibe itu. Masukkan ke dalam pikiran kamu. Masukkan, visualisasikan. Walaupun terlihat gila, tapi ini bisa kita lakukan agar kita apa? Kita frekuensinya tidak terendah dari frekuensinya dia. Agar apa? Agar kita itu semakin meningkatkan kepercayaan diri kita. Ya, kenapa kamu mungkin takut maju sama dia? Kamu takut menghubungin dulu sama dia karena frekuensi kamu berada di titik terendah dan kamu tidak memiliki kepercayaan diri di situ. Dan dari energi semesta di sini kita akan cek ya tentang risalah suara hati sahabat kebahagiaan. Dari energi ini, apakah kalian bisa melalui ini semua atau tidak ya? Di energi kartu Seven of Bond ini memang sudah memiliki kejelasan ya bahwa kamu bisa melalui ini semua dan frekuensi kamu bisa naik ya. Ketika apa yang Kevin sampaikan di situ kalian terapkan ya. Selanjutnya, ada kartu Wheel of Fortune. Wheel of Fortune di dalam sebuah kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah roda keberuntungan ya. Ada sebuah pergerakan. Ketika frekuensi kamu coba naikkan di sini ya agar lebih bahagia. Visualisasikan bahwa diri kamu jauh lebih bahagia sama dia, maka di sini keberuntungan akan kamu dapatkan. Wheel of Fortune ini adalah sebuah roda keberuntungan. Kamu akan memutar rodanya, memutar tuas tersebut. Ketika pikiran kamu ini sudah istilahnya adalah sudah dikasih olinya adalah pikiran positif, kamu akan bisa memutar roda itu. Semakin cepat roda pikiran kamu diputarkan, maka keberuntungan akan kamu dapatkan. Jangan pernah berpikir negatif terutama pada diri sendiri. Ketika kita sudah ngejudge diri kita itu lebih buruk dari kondisi apapun, maka pikiran kita, tubuh kita akan meresponnya. Selalu gunakan pikiran positif. Apapun kondisinya, baik seseorang ngejudge kamu, baik seseorang mungkin nyerang kamu atau apa, kamu ciptakan energi positif dalam diri kamu saja. Pasti kamu frekuensinya lebih naik. Dan ini Kevin juga terapkan ya. Ada beberapa netizen yang mungkin menyerang Kevin di situ. Dulunya Kevin mungkin down, tapi lama kelamaan Kevin akan menerima itu semua dan justru itu akan membuat Kevin semakin tersenyum. Karena apa? Frekuensi Kevin lebih tinggi dari dia, makanya dia jauh lebih di bawah dan dia istilahnya adalah selalu ngejudge. Ya namanya juga haters. Pasti akan selalu mencari sebuah kesalahan. Kenapa? Frekuensinya dia jauh lebih rendah dibanding kita. Kita bisa praktekkan ini semua ya sahabat kebahagiaan. Putar terus tuasnya dengan berpikir positif. Bahwa kita mampu, kita bisa, kita jauh lebih tinggi dari dia. Oke, kartunya di sini ya. Wheel of Fortune, sebuah roda keberuntungan. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Ada kartu The Hangman. Meskipun kamu tahu bahwa hubungan aku sama dia itu hanya digantungkan seperti ini. Dia menjauh tanpa sebuah memberikan kepastian, tanpa meninggalkan sebuah bekas janji atau hal-hal yang berkaitan dari komitmen. Tapi kamu tahu bahwa selama ini pikiran aku sudah aku set bahwa dirinya dia tidak bisa hidup tanpa aku, bahwa dirinya dia ini orang yang paling mencintai aku. Maka kamu di sini bodoh amat. Kamu mau gantungin hubungan aku apapun di situ, mau gantungin hubunganku, mau cuekin hubunganku di sini, aku bodoh amat. Aku sudah mindsetkan pikiranku bahwa kamu adalah orang yang paling mencintai aku dan kamu levelnya berada di bawah aku frekuensinya, maka dia akan tertarik sama kamu di sini ya. Selanjutnya di sini ada energi apa lagi? Ada kartu Two of Wands ya, sahabat kebahagiaan. Two of Wands ini adalah energi yang sama di kartu Two of Wands ya. Two of Wands ini tentang dualitas atau sebuah pilihan. Sahabat kebahagiaan, ketika kamu sudah menciptakan sebuah law of attraction di dalam diri kamu sendiri, positive vibe, frekuensi kamu semakin tinggi, semakin naik dan justru kamu lebih bahagia daripada dia, maka kamu akan lebih tahu tentang sebuah keinginan dan kebutuhan. Di kartu Two of Wands di sini ternyata sahabat kebahagiaan memiliki sebuah kesadaran diri bahwa ketika kamu sudah memiliki kesadaran bahwa selama ini aku hanya mengejar sosoknya dia saja namun tidak pernah mendapatkan apapun. Kesadaran kamu muncul, kebahagiaan kamu muncul, maka kamu lebih memilih melepaskan dia. Karena apa? Kamu sudah mencintai diri kamu sendiri. Ini tentang sebuah kesadaran diri loh sahabat kebahagiaan. Ya. Dia itu seperti bermain sebuah tarik tambang. Ketika sahabat kebahagiaan mencoba untuk menahan dia, justru dia akan semakin menarik kamu untuk menjauh.
Ketika sahabat kebahagiaan mencoba untuk memberikan sebuah ruang kepada dia akan melepaskan energinya dan kamu akan merasakan bahwa dia akan mendekat sama kamu di situ. Posisi kamu di sini memang harus terjaga, terutama dari segi ketenangan kamu ya. Ketika sahabat kebahagiaan ingin mengambil sebuah keputusan untuk dia dekat lagi sama kamu, atau justru frekuensi kamu jauh lebih tinggi dari dia dan kamu lebih mencintai diri kamu sendiri di sini, ini bisa kamu dapatkan itu semua. Tergantung bagaimana kalian menghadapinya. Situasi yang seperti ini ya sahabat kebahagiaan. Karena ini adalah pembacaan general reading, jadi mungkin kita bisa terapkan kepada diri kita sendiri ya. Tentang risalah suara hati yang terkadang kita terjebak kepada sebuah cinta yang tidak memiliki sebuah kepastian. Kita tahu bahwa kita selalu mencintai dia di luar nalar kita, di luar batas kita. Kita berupaya untuk mencari perhatian dari dia agar dia tertarik kepada kita. Tapi ketika kita mencoba mendekat, dia menjauh. Namun, ketika kita memiliki frekuensi yang jauh lebih tinggi, dia akan mendekat. Dan cobalah untuk sahabat kebahagiaan, untuk selalu menyederhanakan cinta kalian. Entah itu adalah hubungan dengan orang baru, entah itu dengan hubungan orang lama, entah itu dengan hubungan cinta yang bersegi-segi. Cobalah untuk menyederhanakan cinta itu, agar ketika dia menjauh, kamu tidak merasa kehilangan dia. Dan kamu adalah orang yang jauh lebih bahagia ketimbang dia. Lalu ada energi apa di pembacaan Kevin di sini? Biasanya Kevin itu kalau membacakan risalah suara hati itu selalu menggunakan kartu Raham Tarot ini ya. Tapi Kevin lagi senang kartu berwarna hitam putih di sini, karena hitam putih itu mencerminkan energi Gemini. Dan ini adalah bulannya Gemini ya. Oke, kita bedah, ini belum selesai ya. Kita bedah bersama-sama ada energi zodiak apa saja yang hadir di energi awal di sini. Kita akan bedah bersama-sama. Yang pertama di energi paling bawah di sini ada kartu The Sun. The Sun ini kalian sudah hafal ya. Ini masuk ke energinya Leo. Kita belajar sama-sama ya. Terutama dari Esoteric Tarot. Yang belajar kartu tarot pasti tahu. Jadi yang Kevin sampaikan di sini tuh bukan kiralogi, karena kartu tarot itu ada ilmunya, ada bukunya, dan gak harus ke hal-hal mistis, klinis ataupun apa, enggak ya. Kita bisa gunakan Esoteric Tarot dan juga terapan psikologi. Ada kartu Terror of Dangers. Terror of Danger ini adalah kartu Page of Sword ya. Di energi kartu Page of Sword di sini adalah zodiak yang berelemen udara, masuk ke energinya Aquarius. Aquarius terkuatnya adalah Aquarius dekan pertama, dekan kedua, juga ada transisinya dari energinya Capricorn sebagai Capricorn dekan ketiga. Lalu selanjutnya di sini ada kartu Terror of Bone. Terror of Bone ini adalah kartu Page of One ya, sama dengan kartu Page of One. Energi terkuatnya adalah Leo keluar lagi ya, tapi di sini ada Leo dekan pertama, dekan kedua. Transisinya dari energinya Cancer juga hadir ya sebagai Cancer dekan ketiga. Selanjutnya di sini ada kartu Six of Crystal. Six of Crystal ini masuk ke energinya Taurus. Ada kartu The Fool ini masuk ke energinya Aquarius. Aquarius ini kayaknya lagi banyak sih di minggu-minggu ini ya yang Kevin bacakan ya. Selanjutnya ada energi apa di kartu yang bawah di sini ya? Ada kartu The Divine. The Divine ini adalah kartu The High Priestess ya. The High Priestess atau The Divine di sini masuk ke energinya Cancer. Ada kartu Haunting of Cup. Haunting of Cup ini sama dengan kartu Knight of Cup ya. Di energi kartu Knight of Cup di sini adalah zodiak yang berelemen air. Elemen air. Nah, ini kalian harus berhati-hati ya, harus mendalami isi hati dan perasaan kamu ya. Jika memang dia bukan yang terbaik untuk kamu, maka lebih baik kalian ciptakan frekuensi kamu. Gunakan apa yang Kevin terapkan tadi agar kalian frekuensinya lebih naik ke atas ya. Ini usahakan untuk kalian yang berzodiak Pisces ya. Kalian frekuensinya harus lebih tinggi dari dia. Pisces terkuatnya adalah Pisces dekan pertama, dekan kedua, juga ada transisinya dari Aquarius, peran utama lagi. Selanjutnya di sini ada kartu The World masuk ke energinya Capricorn. Lalu di bawahnya di sini ada kartu Ten of Dangers. Ten of Dangers ini adalah si pemilik bulannya yaitu Gemini ya. Gemini hadir di sini. Ada kartu Five of Dangers, elemen udara lagi nih. Lagi-lagi elemen udara ya. Memang kasus yang paling banyak di sini adalah Aquarius ya. Tapi mudah-mudahan Aquarius ini bisa rilis dari energi seperti ini ya. Aquarius itu memiliki kebebasan loh. Jangan sampai itu sahabat kebahagiaan ini menjadi Aquarius yang introvert. Jangan.
Aquarius itu nggak introvert. Ya, karena apa? Aquarius itu temennya banyak loh. Jadi kamu nggak merasa kesepian di sini dan kamu bisa bangkit. Frekuensi kebahagiaan kamu untuk Aquarius ini jauh lebih bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi ya. Lalu selanjutnya ada kartu Haunting of Bone. Oke. Untuk energi kartu Haunting of Bone di sini sama dengan kartu The Queen of One ya. Untuk energi kartu Queen of One di sini paling kuat adalah Aries ya. Halo Aries, apa kabar untuk kalian yang berzodiak Aries? Ini hadir ya. Terkuatnya adalah Aries dekan pertama, dekan kedua juga transisinya dari Pisces sebagai Pisces dekan akhir ya. Lalu kita bertemu di kartu Seven of Bone. Ini masuk ke energinya Leo, ada kartu Terror of Cup. Terror of Cup ini untuk energi elemen air ya. Elemen air ada di Scorpio, Scorpio dekan pertama, dekan kedua. Lalu transisinya adalah Libra sebagai Libra dekan ketiga. Seven of Cup ini juga masih sama ya sahabat kebahagiaan, masuk ke energinya Scorpio. Lalu Wheel of Fortune, roda keberuntungan jatuh di Sagittarius. The Hangman masuk ke Pisces. Two of Wands ini masuk ke Aries. Ini beberapa zodiak yang energi awalnya terbaca dari semesta ya. Dan terkait itu semua tentang sebuah perjalanan cinta sahabat kebahagiaan, apakah kamu bisa menjemput kebahagiaan kamu ketika frekuensinya kamu itu berada di bawah ketimbang dia. Oke, Kevin akan menggunakan kartu yang berbeda ya. Oke, karena Kevin sangat menyukai warna hitam dan tergila-gila dengan warna hitam, kita akan menggunakan kartu The Black Tarot ya. Ada energi apa dari sahabat kebahagiaan di sini ya? Frekuensi cinta kamu dan dia ketika dia mulai menjauh dari kamu ya. Ada energi apa yang semesta sampaikan untuk kalian semua di sini? Ada kartu Six of Spear ya. Kartu Six of Spear ini masih sama di kartu Six of Pentacle ya, dimana menunggu sesuatu yang tidak jelas ini pasti akan membuat kamu merasa diri kamu jauh lebih rendah dari dia ya. Alangkah baiknya cobalah untuk memperhatikan diri kamu bahwa diri kamu itu jauh lebih bahagia, bahwa diri kamu ini jauh lebih unggul ketimbang dia. Kebahagiaan sejati itu memang ada di dalam diri kita sendiri. Jangan terlalu melihat bahwa sosoknya dia ini selalu mempengaruhi hidup kamu. Jangan seperti itu. Tapi apa? Diri kamulah yang mempengaruhi hidupnya dia. Diri kamulah yang bisa, satu-satunya orang yang bisa membuat dia bahagia adalah diri kamu. Bukan kamu yang ketergantungan sama dia. Maka tunjukkan bahwa diri kamu itu bisa. Diri kamu ini adalah orang yang layak untuk menemukan bahagia. Dan selanjutnya ada energi apa di sini? Kevin akan membacakannya sebagai oracle ya, oracle tarot ya. Ada kartu judgment ya, tentang sebuah penilaian, judgment tentang sebuah penilaian, tentang sebuah value, tentang sesuatu hal yang harus kamu bangkitkan. Mulai saat ini aku akan membangkitkan energi aku, gairah aku yang paling besar, yaitu tentang minat aku terhadap diri sendiri. Ya selama ini aku hanya terpaku kepada dia saja, sehingga aku melupakan tentang kebahagiaanku sendiri. Alangkah baiknya cobalah untuk sahabat kebahagiaan menemukan kebahagiaannya sendiri. Jangan terlalu terpaku sama dia. Kebahagiaan bukan hanya dari dia saja. Orang Indonesia itu jumlahnya ada berapa sih? Beratus-ratus juta sahabat kebahagiaan. Jangan hanya kamu itu terpaku kepada satu orang saja. 1 banding sekian ratus juta penduduk Indonesia. Artinya apa? Kamu ini masih berpikir sempit kepada satu sudut pandang saja. Masih banyak ada orang lain di luar sana yang notabene bisa memberikan sebuah peluang bahagia kepada kamu. Tapi kebahagiaan sejati datangnya dari diri sendiri. Cobalah untuk bisa menilai bahwa diri kamu ini jauh lebih dicintai dari dia, bahwa dialah yang mencintai kamu, dialah yang merindukan kamu. Dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Ubah persepsinya. Jangan hanya sahabat kebahagiaan merasa bahwa apakah dia mencintai aku, apakah dia masih sayang sama aku, apakah dia merindukan aku, kangen sama aku, bagaimana dengan dia. Ubah persepsi itu semua, hilangkan kosakata itu semua, ubahlah sebagai sebuah pemikiran bahwa dia tidak bisa hidup tanpa aku di sini. Berperan sebagai antagonis boleh di sini ya, agar kita bisa frekuensinya jauh lebih tinggi ketimbang dia ya. Selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu Ace of Cup tentang kelimpahan hati dan perasaan. Oke, kelimpahan hati dan perasaan ini datangnya dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Hyang Widi. Nah, cobalah untuk kita bersyukur, selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih sekali Engkau telah menghadirkan kisah cintaku yang sangat rumit seperti ini. Dan aku sadar selama ini aku hanya terjebak kepada satu orang saja. Selama ini aku hanya berlebihan dalam mencintai seseorang. Mungkin aku salah, tidak pernah menyederhanakan cinta ini dan tidak menempatkan cinta yang tepat. Sehingga ketika dia menjauh, aku ingin mendekat, dia tidak mau peduli dengan aku. Maka alangkah lebih baiknya di sini
rasa syukur kepada Tuhan ini perlu kalian tingkatkan agar kalian apa? Agar energi spiritual kalian ini semakin tinggi juga dan frekuensi kalian semakin naik juga ya, sahabat kebahagiaan. Selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu The Hangman. The Hangman keluar 2 kali ya. The Hangman tentang sebuah kisah perjalanan di mana hubungan yang digantungkan, namun energinya masih membekas, masih tetap stay di situ ya. Untuk sahabat kebahagiaan yang merasa bahwa kamu susah sekali melupakan dia, kamu tidak bisa perjalanan kamu sama dia untuk lupain itu susah banget. Alangkah baiknya nikmatin dulu rasa sakit itu, nikmatin dulu momen-momen itu semua. Jangan dipaksakan. Ketika dipaksakan, maka itu akan menjadi fokus utama atau topik utama kamu, bahwa pikiran kamu akan berpikir bahwa bagaimana caranya melepaskan dia, bagaimana cara agar melupakan dia. Ini justru akan menjadi topik utama kamu dan selalu mengingat dia. Alangkah baiknya di sini cobalah untuk bisa merasakan dulu rasa sakit sama dia, nikmati rasa sakitnya dulu, dan ketika itulah sahabat kebahagiaan akan bangkit dari keterpurukan dan kamu akan yakin walaupun kondisi aku di sini seperti terjerat oleh benangnya dia, tapi aku tahu bahwa akulah orang yang paling dia cintai, akulah orang yang layak untuk dia cintai. Dan dia tidak bisa hidup tanpa aku. Bukan aku tidak bisa hidup tanpa dia. Oke. Selanjutnya di sini ada energi apa lagi? Ada kartu Four of Swords. Cobalah untuk bisa bermeditasi atau beristirahat sejenak ya. Simbolnya di sini ada sebuah siluet untuk bermeditasi ya. Ketika sahabat kebahagiaan berada di kondisi seperti ini, lelah, suara kamu tidak pernah didengar sama dia. Unek-unek kamu tidak pernah didengar lagi sama dia. Alangkah baiknya adalah waktu tenang. Yang terbaik untuk kamu adalah waktu untuk beristirahat. Istirahatkanlah pikiran kamu, istirahatkanlah komunikasi kamu di sini. Jangan sampai pikiran kamu ini mempengaruhi perasaan kamu. Ketika pikiran kamu merasa tidak terpuaskan oleh jawaban dari dia, kepastian dari dia, ini akan mempengaruhi emosional kamu. Lebih baik beristirahat untuk saat ini, lebih baik meditasi untuk saat ini. Ketika dia menjauh, biarlah dia menjauh, tapi kamu ubah persepsinya bahwa ini bukanlah salahku. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi untuk sahabat kebahagiaan? Ada kartu Two of Swords. Ini Two of Swords muncul ya tentang sebuah keputusan. Ketika sahabat kebahagiaan tidak bisa mengambil sebuah keputusan apapun di sini, ketika sahabat kebahagiaan berada di kondisi yang buntu seperti ini, maka alangkah baiknya tidak usah melakukan apapun, tidak usah memberikan sebuah keputusan apapun. Biarlah semesta ini jalan, biarlah waktu yang berjalan, nikmatin saja prosesnya. Tapi kalian jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Nikmati prosesnya saja, jangan ambil sebuah keputusan apapun atau mengambil sebuah argumen-argumen apapun tentang dia. Lebih baik gunakan waktu ini ketika dia menjauh, gunakan waktu ini untuk bermeditasi, untuk beristirahat. Karena semakin banyak kalian berpikir di sini tentang diri dia, ini justru akan menjatuhkan diri kamu, bahwa diri kamu ini akan semakin sedih dan lama-lama frekuensi kamu akan turun. Dan itu tidak baik untuk sahabat kebahagiaan ya. Oke, mungkin seperti itu aja terkait pembacaan kita di tema risalah suara hati ini, dan mudah-mudahan apapun yang Kevin sampaikan di sini bisa memberikan sebuah kelegaan hati untuk kalian. Apapun yang Kevin sampaikan ini sebenarnya tidak usah terpaku kepada zodiaknya apa. Lebih baik kita manfaatkan saja dari ilmu yang Kevin sampaikan di sini agar kalian ini frekuensinya itu lebih tinggi ketimbang dia. Ketika seseorang ini menjatuhkan kamu, menjauh dari kamu, cobalah frekuensi kamu lebih naik ke atas ya. Jangan merasa diri kamu terendah sama dia. Kevin doakan selalu untuk sahabat kebahagiaan, apapun kondisinya kamu, di hubungan yang digantungkan tanpa ada kepastian, disakiti dan lain sebagainya, mudah-mudahan kamu bisa lepas dari itu semua dan kamu jauh lebih bahagia ketimbang dia. Oke, untuk saat ini, setelah kalian selesai nonton video Kevin, kita sematkan sama-sama ya, bahwa aku adalah orang yang bahagia. Aku adalah orang yang bahagia. Aku adalah orang yang bahagia. Oke, kita sama-sama ya. Aku adalah orang yang bahagia. Oke, mungkin seperti itu aja. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Untuk kalian yang punya curhatan-curhatan atau tema-tema ide video menarik lainnya, kalian boleh komen di kolom komentar. Komentar yang terbaik, komentar yang menurut Kevin unik, ini akan Kevin angkat di temanya. Seperti tema kita kali ini adalah tema yang diambil dari komentar-komentar sahabat kebahagiaan. Mungkin seperti itu aja ya. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.